Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Salah satunya adalah salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke ayat yang baru ya. Ke ayat yang baru, Syekh mengatakan rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh, al-matin, yang kokoh. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alaisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, sesuatu apapun. Wa huwa samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terbukti maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Itu kita bacakan 3 ayat dulu ya. Di dalam ayat yang pertama kita bacakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jazakallahu khair. Ini dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaq, dialah Allah yang maha razzaq, yang memberikan rizki. Dzul quwwati al-matin, zat yang mempunyai kekuatan, al-matin, yang sangat kokoh. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, tadammanat itsbatu ismihi ar-razzaq wa huwa mubalaghatu minar rizqi. Di dalam ayat surat Az-Zariyat 58 ini, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang maha ar-razzaq. Apa maksudnya? Mubalaghatu minar rizqi. Ya, ini kalimat razzaq, kalimat fa'al, artinya mubalaghah. Jadi sighah mubalaghah. Ar-Razzaq artinya Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai apa? Sifat yang mubalaghah di dalam memberikan rezekinya. Artinya wa ma'nahu, dan artinya adalah alladzi yarzuqu ibadahu rizqan ba'da rizqin fi iktsarin wasi'atin. Yang artinya Ar-Razzaq ini ya, ar-rizqu
memberikan rizki. Ar-Razzaq Maha dengan sifat wazan fa'al mubalaghah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yarzuqu ibadahu rizqan, memberikan rizki kepada hambanya sebuah rizki, ba'da rizkin, setelah rizki, fi iktsarin wasi'atin, di dalam rizki yang sangat banyak dan sangat luas. Artinya Allah Subhanahu wa taala huwar Razzaq, dialah yang maha pemberi rizki, bukan sekali, dua kali, ya, tetapi terus Allah memberikan rizki kesehatan, rizki kelancaran, rizki ketenangan, gitu ya, rizki harta, yang selama ini kita pahami rizki itu adalah harta, padahal rizki semua yang berbentuk minnah, artinya kenikmatan, itu rizki, ya, itu adalah rizki. Anak soleh, istri soleha, harta yang berkah, ya, pekerjaan yang baik, taib, kenyamanan di dalam hidup, itu adalah rizki. Kemudian Syekh mengatakan wa kullu ma wasala minhu subhanahu min naf'in ila ibadihi fa huwa rizqun mubahan kana aw ghairu mubahin. Maka setiap apa-apa yang sampai kepada hamba daripada manfaat dari Allah, itu hanya rizki. Apapun itu, ya, sesuatu yang sifatnya manfaat, itu namanya rizki. Itu namanya rizki. Mubahan kana au ghairu mubahin, sama saja apakah rizkinya mubah, artinya halal, au ghairu mubahin, atau rizkinya tidak halal. Taib. Sama saja rizki halal atau rizki tidak halal. Maksudnya rizki yang halal itu pun dari Allah, rizki tidak halal pun itu dari Allah. Pencuri ketika dia mencuri curiannya, Allah mudahkan dia curiannya, itu pun rizki dari Allah, ya. Maka seseorang ketika mengambil harta dengan cara yang tidak baik sekalipun, itu pun rizkinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ar-rizqul amu rizqul abdan, rizki yang sifatnya umum, ya, seperti rizki yang berkaitan dengan badan kita, ya, ini sifatnya umum. Wa huwa rizqul mu'adalil a'dha'il ladzi bihi quwwatuha wa ma'ashuha, wa hadza yakunu li jami'in nasi al-birri wal fajir wal mu'min wal kafir. Rizki yang sifatnya umum yaitu rizki yang berkenaan dengan badan kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki tersebut lil a'dha, untuk anggota-anggota badan kita, alladzi bihi qutuha wa ma'ashuha, yang mana Allah berikan rizki tersebut untuk tegaknya kehidupan, ya, dan badan tegak atau sehat. Wa hadza yakunu li jami'in nas, dan ini tentunya berlaku untuk semua manusia, solehnya atau orang enggak solehnya, baik orang muslimnya atau orang kafir, bahkan hewan sekalipun. Maka tentunya apa? Rizkinya diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satu yang melata pun di muka bumi ini, maka apa? Rizkinya atas Allah Subhanahu wa taala. Baik jin, manusia, muslimnya, kafirnya, bahkan hewannya pun rizkinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang pertama. Ada yang kedua, rizki yang sifatnya khusus. Rizki yang sifatnya khusus. Kalau tadi rizki yang sifatnya umum, seperti rizki yang berkaitan dengan badan kita, ya, kesehatan kita, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini tentunya berlaku bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tiada satupun makhluk Allah kecuali Allah telah mengatur rizkinya. Ya, telah mengatur apa? Rizkinya. Maka ketika di dalam sebuah hadis, ya, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawmin nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Ya, hadis apa ini? Hadis keempat, hadis saha?
Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ciptaan manusia di dalam rahim ibunya 4 bulan sebagai air mani. 40 hari air mani. 40 hari lagi menjadi darah. 40 hari lagi menjadi apa? Segumpal daging. Setelah segumpal daging artinya sudah 120 hari. Kemudian apa kata Rasulullah? Tsumma yursalu ilaihil malak. Maka diutus kepada janin tadi malaikat. Untuk apa tugasnya? Bikat birizkihi, menuliskan rizkinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi janin yang ada di dalam perut ibu itu semuanya sudah dituliskan apa? Rizkinya. Baik janinnya nanti jadi orang kafir atau janinnya jadi orang muslim, maka semuanya sudah ada rizkinya. Ya, semuanya sudah ada rizkinya. Adapun yang kedua, arizkul khasu, yang kedua adalah rizki yang sifatnya khusus, umum. Yang kedua adalah rizki yang sifatnya khusus, wa huwa nau'an. Dan rizki yang khusus ini ada 2 macam. Rizki yang khusus ini ada 2 macam. Kamu mau tulisannya? Biasa nulis. Dan rizki yang khusus ini ada 2 macam. Yang pertama rizkul qulub bil ilmin nafi wal iman. Yang pertama ini rizki yang sifatnya khusus, ada 2 macam. Yang pertama adalah rizki, ya, rizki hati yang Allah berikan kepada hati. Seperti apa? Ilmu yang bermanfaat dan iman yang sahih. Maka ketika kita mudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam meraih ilmu, di dalam memupuk iman hati kita dengan keimanan yang benar, adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini semahal-mahalnya rizki. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan hidayah kepada hati dengan keimanan yang sahih, dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Taib. Yang kedua, rizkul abdani bil halal. Yang kedua adalah rizki yang berkenaan dengan badan dan rizki yang sifatnya halal. Rizki yang sifatnya halal. Artinya ketika seseorang dia diberikan kemudahan di dalam meraih ilmunya, kemudian dengan ilmu tersebut terpupuk iman yang benar, kemudian selain itu juga dia diberikan rizki oleh Allah, rizki yang halal, berarti ini rizki yang sifatnya khusus, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun selain orang beriman, orang kafir, apakah mereka diberikan rizki? Sama, diberikan rizki. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ya, pelaku maksiat, orang yang berbuat kejahatan pun sama, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifat rezekinya adalah rezeki yang umum. Ya, rezeki yang umum. Taib. Kemudian innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membacakan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni anar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya aku adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Ini ketika Rasulullah menjelaskan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan yang Maha Kuat dengan kekuatan yang kokoh. Amma qauluhu, taib. Berarti di dalam innallaha huwar razzaq ini nama Allah yang Maha Razzaq. Namanya Ar-Razzaq dan sifatnya ar-rizq, memberikan rezeki. Jadi enggak hanya nama gitu ya. Ada aja misalkan nama Muhammad. Artinya apa? Muhammad berarti mempunyai akhlak terpuji. Cocok dengan nama, akhlaknya yang terpuji gitu. Ada nama Hasan, tapi paguyana enggak Hasan misalnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ternamai dengan nama sesuatu, pasti tersifati dengan itu. Pasti. Allah namanya Razzaq, maka sifatnya ar-rizku, memberikan rizki.
Adapun manusia banyak yang kemudian namai dengan nama yang bagus namanya, tetapi tidak tersifati dengan itu, ya, tidak tersifati dengan itu. Taib. Wa amma qauluhu dzul quwwah, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala dzul quwwah, zat yang mempunyai kekuatan, ai sahibul quwwati, ai maksudnya Allah memiliki kekuatan, fahuwa bimakna ismuhu al-qawi. Maka dari ini mempunyai nama, bahwasanya nama Allah adalah al-qawi. Waalaikumsalam. Illa annahu ablagu fil makna, ya, hanya saja maknanya lebih sempurna. Fahuwa yadullu ala anna quwwatahu subhanahu la tatanaqasu fihinna aw yaftur. Artinya apa? Sempurna dalam kekuatan artinya menunjukkan bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu la tatanaqas, artinya tidak berkurang dan tidak melemah. Manusia tersifati dengan, ada manusia kuat, ada manusia lemah. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Berarti ada orang-orang yang beriman atau manusia itu tersifati dengan kekuatan. Tapi kekuatan ini apa? Yaftur. Artinya apa? Kadang-kadang melemah. Kadang-kadang melemah. Tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, la tatanaqasu au yaftur. Artinya tidak berkurang dan tidak melemah. Terus Allah tersifati dengan ini. Terus Allah tersifati dengan maha kuat. Dalam kondisi apapun Allah maha kuat. Wa amal matinu, adapun matin, fahuwa ismun lahu minal matanati. Maka matin ini adalah nama untuk Allah, diambil dari kalimat matanah. Apa itu matanah? Wa qad fasarahu Ibnu Abbas bisyadid. Dan matanah, ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, matanah ini adalah asyadid, yaitu yang kuat. Dzul quwwah mempunyai kekuatan, al-matin yang syadid, yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Kekuatan yang sangat kokoh gitu ya, kekuatan yang sangat kuat gitu. Ini tafsiran Ibnu Abbas bahwasanya matin ini adalah syadid. Sehingga kalau kita melihat penerjemah mengartikan apa? Innallaha dzul quwwati al-matin. Matin ini diartikan sangat kuat, sangat kokoh gitu ya. Dengan artian sangat, syadid ini sangat. Taib. Itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syai'un ini nakirah. Artinya apapun itu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa taala as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, laisa kamitslihi syai'un ila akhirih. Ya, ayat dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini. Surat Asy-Syura ayat 11. Dalla ala itsbati sifatai. Ayat ini menunjukkan terhadap dua sifat bagi Allah. As-sam'u wal basaru. Yang pertama adalah as-sam'u, mendengar, al-basar, melihat. Lahu subhanahu, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Ba'da nafi al-mithli anhu, setelah Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, permisalan untuknya. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah syai'un, sesuatu apapun. Berarti di sini dinafikan seluruhnya. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah. Apapun itu, tidak ada yang serupa. Tetapi kemudian Allah menamai dirinya apa? Mensifati dirinya dengan wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Taib. Ala annahu laisal muradu min nafil mithli nafil sifati kama yadda'i dzalikal mu'attilah wa yahujjuna wa yahtajuna bihi batilan. Di sini ketika Allah menafikan permisalan di dalam ayat sebelumnya, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu, berarti menafikan seluruh sifat dari Allah. Karena ada orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah itu menafikan sifat dari Allah. Allah nggak mendengar, nggak melihat. Mereka mengatakan kalau Allah mendengar dan melihat, berarti Allah seperti manusia. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi,
Allah tidak serupa dengan apapun itu, mau dengan manusia, mau dengan hewan, mau dengan apapun itu. Ini tentunya pemahaman yang salah. Ya, ini adalah pemahaman yang salah. Kama yadda'i dzalikal mu'attilatu, sebagaimana Mu'attilah meyakini hal ini. Orang-orang kelompok yang Mu'attilah ini adalah kelompok yang menafikan nama dan sifat bagi Allah. Allah enggak Rahman, Allah enggak Rahim, Allah enggak Razak, Allah enggak Ghafur, Allah enggak Pokoknya mereka menafikan itu semua. Apa dalil mereka? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Sampai dinafikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat. Apalagi nama-nama dan sifat-sifat yang nama tersebut ada bersamaan dengan nama dan sifat manusia. Mereka sangat nggak mau, ya. Padahal di sini apa? Justru Allah mengajarkan kepada kita. Ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah menamai dirinya wa huwas sami'un, Allah Maha melihat, dan Allah menamai dan memberikan penglihatan pendengaran kepada manusia. Sebagai surat Al-Insan ya, ayat pertama, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu apa? Sami'an, mendengar, basiron, melihat. Allah menamai bagi dirinya Sami dan Basir. Allah memberikan Sami dan Basir juga bagi manusia. Berarti antara Sami dan Basir Basir Allah dengan manusia ada kesamaan di dalam apa? Penamaan. Di dalam apa? Di dalam penamaan. Adapun hakikatnya tentunya ini yang kemudian kembali kepada ayat sebelumnya. Laisa kamitslihi syai'. Pendengarannya Allah dengan pendengarannya manusia, penglihatannya Allah dengan penglihatannya manusia, maka dibawakan kepada ayat sebelumnya, laisa kamitslihi, tidak serupa. Walaupun namanya sama, pendengaran dan penglihatan. Ya. Tapi karena dengan ayat sebelumnya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, berarti pendengaran Allah dan pendengaran Allah dan penglihatannya beda dengan pendengaran Allah dan penglihatan manusia. Taib. Jadi orang-orang Mu'attilah ini mereka menafikan nama Allah As-Sami, nama Allah Al-Basir, karena mereka khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya. Niatan mereka benar. Niatan mereka seakan-akan ingin mensucikan Allah dari bentuk penyerupaan dengan manusia. Padahal ini apa? Sejelek-jelek kelompok orang seperti ini itu. Ya, ketika Allah jelas-jelas dalam banyak ayatnya bahwasanya dirinya Sami'ul Basir, mendengar dan melihat, kita manusia seakan-akan apa? Melihat bahwasanya penamaan Allah yang Allah namai dirinya sendiri untuk Allah ini seakan-akan nggak cocok. Ini berarti apa? Ada bentuk tahkim. Seakan-akan apa? Menghukumi penamaan Allah ini nggak cocok bagi Allah sendiri. Padahal yang namai Allah dengan Sami dan Basir siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanya apa? Termasuk apa? Termasuk syarrul firqah atau syarrul firqah, termasuk kelompok yang paling jelek, Mu'attilah ini. Kelompok yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian Syekh mengatakan balil muradu itsbatu sifati mana fi mumatsalatiha li sifatil makhlukin. Bahkan yang dimaksud oleh Allah adalah menetapkan sifat-sifat bagi Allah bersamaan dengan menafikan bentuk penyerupaan dengan sifat makhluk. Justru apa? Ayat ini jelas. Ada nafi, ada isbat. Nafinya apa? Penafiannya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa sesuatu apapun. Maka bentuk penyerupaan dengan Allah apapun itu, seperti kuat, seperti berbicara, seperti iroda, seperti tertawa, seperti ridho, gitu ya. Kan Allah tersifati dengan itu. Ya, bahkan Allah ajiba, merasa terheran-heran, takjub. Manusia juga tersifati dengan itu. Berarti dengan ayat ini
bahwasanya sifat-sifat yang ada pada Allah itu beda dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Ada Allah sifat mahabbah, mencintai. Manusia juga mencintai. Tentunya beda antara mencintainya Allah dengan mencintainya manusia. Allah yu'ti, ya, makanya Allah mu'ti, memberi, maha memberi. Manusia juga memberi. Tapi tentunya pemberian manusia sangat beda dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib, intinya apa? Miruha kama ja'at. Tetapkan oleh kalian, lewati oleh kalian ayat-ayat hadis yang datang tentang penamaan dan sifat bagi Allah sebagaimana datangnya. Jangan kata-kata ketika Allah menamai dirinya dengan nama apapun itu yang ada dalam Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadisnya, maka yang paling selamat kita apa? Menetapkan itu sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Nggak usah kita mentakwil-takwil, nggak usah kita apa? Mentahrif, apalagi merubah makna dari makna sebenarnya. Nggak usah kita kemudian apa? Mumatsalah, menyerupakan gitu ya, atau menafikan, meniadakan. Sudah kita tetapkan nama itu. Walaupun ada yang sama dengan nama dan sifat manusia, walaupun ya, karena hakikatnya berbeda. Paham ya? Taib. Kemudian ayat setelahnya, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni'ma, senikmat-nikmat atau sebaik-baik gitu ya, ya'idukum bi, memberikan pelajaran kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana terbukti sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Ini dalam surat An-Nisa ayat 58. Taib. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Makna as-sami dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, bahwasanya dalam ayat ini sama ya dengan ayat di atas, bahwasanya Allah mempunyai nama as-sami dan al-basir, sifatnya mendengar dan melihat. Wa makna sami al-mudriku li jami'il aswati mahma khafiyat. Wa makna sami di sini artinya ya, artinya Allah Subhanahu wa taala al-mudriku li jami'il aswati mahma khafiyat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seluruh aswat, suara-suara, mahma khafiyat, walaupun suara itu apa? Sangat samar dan tersembunyi. Allah maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar apapun. Bahkan apa? Jeritan hati kita, ya. Bahkan pembicaraan hati kita Allah sangat tahu. Allah mendengarkan itu. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan paus, kemudian dibawa tenggelam ke dasar lautan, kemudian Nabi Yunus alaihissalam meminta fanada fid dulumat. Nabi Yunus meminta kepada Allah, memanggil Allah. Fid dulumati, dalam kondisi penuh dengan kegelapan, dulumat. Kegelapan di bawah kegelapan. Artinya apa? Kegelapan malam, kegelapan dasarnya lautan, dan kegelapan perut ikan paus. Tapi Allah mendengar, gitu ya, Allah mendengar. Artinya apa? Al-mudriku li jami'il aswati mahma khafiyat. Mendengarkan seluruh suara-suara walaupun samar dan tersembunyi. Fahuwa yasma'u sirra wa najwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ucapan-ucapan yang sir, yang rahasia, najwa, dan bisikan-bisikan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah 3 orang di antara kalian berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Artinya apa? Allah ma'ahum, mendengarkan mereka. Bukan Allah bersama mereka dzatiyahnya, bukan. Nanti akan dibahas. Tapi Allah mendengarkan perbicaraan mereka, bisik-bisikan mereka itu Allah mendengarkan. Tapi apa kemudian? Bisa min huwa sifatun la yumathilu asma'a khalqihi, dengan pendengaran yang merupakan sifat bagi Allah yang tidak menyerupai pendengaran-pendengaran makhluknya. Hakikat pendengarannya berbeda, ya. Jangan kemudian kita samakan. Wa makna al-basir, dan makna al-basir al-mudriku
li jami'il mar'iyati minal askhasi wal alwan, yaitu apa? Melihat seluruh al-mar'iyat, perkara-perkara yang dapat dilihat. Minal askhas wal alwan, baik sosok-sosok ya yang terlihat atau badan-badan, bentuk-bentuk, wal alwan ataupun warna-warna, mahma latufat au ba'udat, walaupun ya latufat sangat lembut, au ba'udat atau sangat jauh. Fala tu'athiru ala ru'yatihi al hawajiz wal astar, maka tentunya tidak berpengaruh bagi penglihatan Allah hal-hal yang menutupi dan mensitarinya, ya, maka semuanya akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dilapisi oleh berapa lapisan, Allah akan melihat, ya. Bahkan kematian akan datang kepada dia dan menjemput dimanapun dia berada. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjemput, karena Allah tahu di mana dia berada, ya, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang sangat tinggi. Baik. Kemudian ayat setelahnya, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Walaula iddakhalta, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, ya, jannataka, kebunmu, qulta, kamu tidak menyebutkan masya Allah, apa-apa karena kehendak Allah, ya, la quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kamu ketika masuk ke kebunmu, melihat keindahan kebun, melihat suburnya tanaman gitu ya, ini biasakan. Apalagi bagi para pekebun atau bagi siapapun dia yang melihat hasilnya indah, hasilnya baik, hasilnya memuaskan, ini semuanya atas apa? Atas kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian wah tinggali ya pepelakan kurang. Ya, beda ieu mah obat nage gitunya. Beda ieu mah dan lain sebagainya. Qadarullah gitu ya, tanam saledri masya Allah tinggal ieu mah. Beberapa saat sebelum dipanen datang dingin. Kalau di gunung itu bisa ada dingin yang mematikan itu, ya. Anu terdapat untungan sekian juta, lenyap semuanya, gararing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ini apa? Ini pentingnya kita senantiasa menyandarkan semua keberhasilan apapun itu di dalam usaha kita, ya, di dalam peternakan kita, pertanian kita. Kita ngurus sapi, kita ngurus domba, masya Allah hasilnya gemuk-gemuk, sehat-sehat, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngurus tanaman gitu ya, semuanya baik-baik, subur-subur, itu atas kehendak dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala di dalam ayat ini dalam surat apa? Surat Al-Kahfi, ya. Walaula iddakhalta jannataka, surat Al-Kahfi ayat 39. Hadhil ayatu dallat ala itsbati sifatai. Ayat ini menunjukkan atas penetapan dua sifat bagi Allah. Apa saja? Al-iradatu wal masyiah. Ya, al-iradah kehendak, wal masyiah, al-iradah keinginan, wal masyiah kehendak. Iradah keinginan, masyiah kehendak. Ini dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menginginkan dan menghendaki. Wa nususu fi dzalika la tusi katsirah atau kathrah. Dan tentunya nas-nas di dalam penetapan itu bahwasanya Allah menginginkan dan menghendaki banyak sekali dalilnya dan tidak bisa terhitung gitu ya. Wal asy'ariyatu yuthbituna iradatan wahidatan. Dan orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan hanya satu iradah saja bagi Allah. Itu pun apa? Qadimatan, iradah yang qadimah, yang dahulu. Ta'allaqat fil azali bikulil muradat, yang berkaitan dengan azal. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakan seluruh alam semesta ini, maka itu iradah, kata orang-orang Asy'ariyah, hanya satu iradah bagi Allah, yaitu ketika Allah ingin menciptakan seluruh alam semesta ini berserta isi-isinya. Taib. Fayulzumuhum takhallafal muradu anil iradah. Maka mengharuskan bagi mereka, ya, berbedanya apa? Al-murad yang dimaksud dengan kehendak. Taib. Jadi kata mereka, iradah yang dimaksud adalah keinginan yang
belum terjadi. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala kehendaki apa? Kehendaki dulu di awal ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena. Setelah Allah menciptakan apa? Arsy, wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy Allah di atas air. Setelah itu apa? Allah menciptakan pena. Dan apa yang dikatakan oleh Allah? Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah oleh kamu ya pena. Ya, semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Taib. Maka dengan ini kemudian apa? Orang-orang Asy'ariyah mengartikan masyiah bagi Allah ataupun iradah bagi Allah adalah iradah qadimatan. Yaitu iradah yang dulu Allah ketika menginginkan atau menghendaki. Taibu amal Mu'tazilah tu fala madhhabihi fi nafi sifati la yuthbitun. Adapun Mu'tazilah, mereka apa? Tidak menetapkan adanya iradah bagi Allah. Mereka menafikan sifat iradah bagi Allah. Wa yaquluna, mereka mengatakan innahu yuridu bi iradatin haditsatin la fi mahal. Kata mereka, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan iradah di sini adalah iradah haditsah, keinginan yang baru. Ya, keinginan yang baru. Fayulzimuhum qiyamus sifati taib binafsiha wa huwa min abtalil batil. Ini dikatakan oleh penulis, ini adalah termasuk ucapannya Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat iradah bagi Allah adalah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi kata mereka, jadi mereka memaksudkan dengan iradah di sini adalah iradah haditsah. Apa maksudnya iradah haditsah? Iradah yang baru, kehendak yang baru. Ya, al-maujudul masbuqu bi adamin aw ladzi lahu ibtida. Ya, jadi maksud dengan dengan iradah haditsah adalah sesuatu yang ada yang diawali oleh sebelumnya yang tidak ada. Aw ladzi lahu ibtida, atau sesuatu yang mempunyai permulaan. Wa sifatullahi tabi'atun lahu faqama annallaha qadimun la ibtida'a lahu wa laysa bimasbukin bi syai'in faqadzalika sifatuhu. Taib. Maka iradah adalah sifat. Ya, sebagaimana sifat itu tidak ada yang mengawali, ya, kata mereka, maka iradah ini apa? Iradah ini haditsah, hanya baru gitu. Tidak di awal. Intinya apa? Intinya mereka menafikan. Intinya mereka menafikan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah, mereka menetapkan hanya saja mentakwil. Ya, hanya saja mereka mentakwil. Taib. Dan ini yang perlu kita pahami. Wa amma ahlul haq, adapun ahlul haq, artinya ahlus sunnah wal jamaah, orang yang di atas kebenaran, tentunya ini bukan klaim semata, tapi tentunya dengan dalil. Adapun ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, fayaquluna, mereka mengatakan, innal iradata ala nau'ain, sesungguhnya iradah itu ada dua macam. Iradah ada dua macam. Iradah ada dua macam. Yang pertama iradatun kauniyatun. Yang pertama adalah iradah kauniyah. Baik. Dan yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah kauniyah dan yang kedua adalah iradah syar'iyah. Taib. Dan kedua iradah ini bisa dibedakan. Apa itu iradah kauniyah, apa itu iradah syar'iyah? Dibedakan dari 4 sisinya. Ini perlu dicerahkan. Jadi iradah kauniyah apa, iradah syar'iyah apa? Ini ditinjau dari 4 sisi. Yang pertama iradatul kauniyah atau disebut dengan iradah qadariyah. Apa itu? Hiyalati bima'nal masyiah. Iradah kauniyah atau qadariyah atau disebut dengan masyiah, kehendak. Faqulu amrin qaddarahullahu faqad syaa wuqu'ahu. Maka setiap perkara yang Allah takdirkan maka akan terjadi kejadiannya. Ya, ketika terjadi sesuatu ini atas takdir siapa? Takdir Allah. Di bawah iradah apa? Iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyah atau disebut dengan iradah diniyah, syar'iyah atau diniyah,
Fahiyalati bima'nal mahabbah waridho. Ya, yang juga mempunyai makna itu mahabbah dan ridho. Iradatul mahabbati, iradatul ridho. Keinginan atau kehendak yang tersifati atau kehendak yang dicintai dan kehendak yang diridhoi. Perhatikan. Cerian. Fahiyallati bima'nal mahabbati waridho. Fakullu ma syara'ahu Allahu wa ja'alahu dinan faqad ahabbahu. Setiap perkara yang telah disyariatkan oleh Allah, ya, dan setiap perkara yang telah dijadikan dalam bentuk agama atau syariat di dalam agama, maka itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kalau perkara iradah kauniyah adalah sesuatu yang terjadi itu semua atas iradah kauniyah Allah, iradah qadariyah Allah. Baik sesuatu yang terjadi itu dicintai atau tidak dicintai. Ya, seperti kufurnya Abu Jahal dan imannya Abu Bakar, itu terjadinya atas apa? Iradah kauniyah qadariyah, takdir dari Allah. Adapun yang kedua adalah iradah syar'iyah diniyah, yaitu apa? Iradah yang mempunyai makna kehendak yang dicintai dan diridhoi. Setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah dan termasuk dari bagian agama, maka berarti dia termasuk yang dicintai. Berarti sholatnya seorang hamba yang beriman, dia adalah kehendak iradah syar'iyahnya Allah, termasuk kehendak syar'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, iradah kauniyah atau qadariyah waqi'atun la mahallah. Iradah kauniyah atau iradah qadariyah itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Ketika Allah menginginkan sesuatu yang sifatnya iradah kauniyah atau qadariyah, pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Makanya ketika sesuatu yang terjadi, qaddarallahu ma syafa'al wa ma syafa'al. Ketika menimpa kepada kita sesuatu yang sifatnya musibah, yang kita tidak cintai, atau termasuk perkara yang mukroh, yang dibenci, maka kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, apa yang Allah takdirkan terjadi, dan apa yang Allah inginkan terjadi. Tetapi yang kedua, adapun iradah syar'iyah atau diniyah, qad taqa'u wa qad la taqa'. Kadang terjadi, kadang juga tidak terjadi. Jadi kalau iradah syar'iyah kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Seperti apa? Seperti tidak semua hamba Allah itu melakukan sholat dan puasa atau masuk Islam. Padahal masuk Islam itu dicintai atau tidak oleh Allah? Dicintai. Tapi tidak semua masuk Islam. Orang masuk Islam pun tidak semua sholat, gitu ya. Tidak semua puasa. Padahal sholat, puasa, sedekah, haji dan lain sebagainya daripada amalan-amalan agama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berarti apa? Iradah syar'iyah ini adalah kadang terjadi juga kadang tidak terjadi. Taib. Dalilnya disebutkan agak panjang dalilnya. Dalam hadis Anas bin Malik, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taib, li ahwana al-taib. Sesungguhnya adab yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah apa? Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi. Kalau seandainya engkau mempunyai sesuatu yang ada di muka bumi ini, apakah kau akan menebus dari adab api neraka? Maka si hamba tadi mengatakan benar. Fayaqulu aradtu minka ahwana min hadza. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menginginkan bagimu yang lebih ringan daripada ini, wa anta fisal bi Adam. Tapi dan kamu ketika itu dalam tulang rusuk Adam. Allah tusyrik bi syai'an, agar kamu tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, fa abaita illa anta syrik bi syai'a. Tetapi kamu mengabaikan itu dan kamu menginginkan untuk berbuat syirik kepadaku. Baik. Maka di sini apa kata Allah? Kan ketika kita masih dalam tulang rusuk Nabi Adam,
atau ketika dalam janin, ketika mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian, semuanya bersaksi itu. Ya, aku inginkan kalian apa? Untuk tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tapi ketika lahir manusia ke dunia, ada yang melakukan kesyirikan gitu ya, kekufuran. Yang tadinya Allah menginginkan untuk tidak melakukan kesyirikan, tetapi malah hambanya mengabaikan itu dan melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka ucapan aradtu minka, aku menginginkan untukmu, dan ucapan fa'abaita, tetapi kamu berpaling darinya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya iradah hadis, iradah iya. Dalam hadis tadi Allah menginginkan hamba-hamba ini apa? Untuk dalam kondisi tauhid. Hamba-hamba ini dalam kondisi hunafa. Khalaqtu ibadah. Aku dalam kondisi apa? Hunafa. Apa itu hunafa? Tapi kemudian apa? Fajtalathu syayatin, tapi para syaitan telah melempar buat dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan hidayah. Berarti ada bentuk iradah dari Allah untuk menginginkan hamba-hambanya ini apa? Di atas jalan hidayah, di atas jalan tauhid. Tapi apa tadi kata Allah? Fa'abaita, tapi kamu berpaling dari itu, mengabaikan. Berarti di sini seakan-akan apa? Oh, kalau begitu kehendak Allah kalah dengan kehendak manusia. Enggak. Di sini Allah menginginkan iradah dengan iradah syar'iyah. Artinya Allah ingin dia bertauhid, tapi ternyata itu tidak terjadi sama orang ini. Apa tidak terjadi? Itu karena ada asbab, karena ada hikmah. Kenapa orang tidak dapat hidayah? Itu kembali kepada Allah ya. Karena ini hikmahnya. Kenapa di balik ini? Ada apa di balik ini? Seperti misalkan di awal-awal Islam, Rasulullah SAW ketika ditindas dakwahnya, dihalangi dakwahnya, ya, kemudian orang-orang yang masuk Islam dari kalangan budak-budak disiksa oleh majikan-majikannya, maka Rasul meminta kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Yang kedua bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Tapi Allah berikan hidayah kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Apakah Allah zalim kepada Abu Jahal? Tidak. Ya. Dan yang ternyata kata Ibnu Mas'ud, jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hati-hati hambanya itu siapa yang paling berhak mendapatkan hidayah? Ternyata Umar lebih tepat, lebih berhak mendapatkan hidayah dibanding Abu Jahal. Ya, berarti ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ini. Allah berfirman, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Apabila Allah mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan kepada kalian. Jadi yang Allah prioritaskan kepada kita itu bukan karena dohir kita, bukan karena kekuatan kita, ya, bukan karena banyaknya amalan kita. Percuma kalau kita banyaknya amalan tapi tidak didasari dengan hati yang baik. Berarti yang terpenting apa? Hati. Apa itu keikhlasan, kebersihan, apa namanya, kesucian. Karena apa? Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambar dan badan kalian atau warna kalian. Tapi apa yang Allah lihat? Qulubikum wa a'malikum, hati dan amalan-amalan kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah itu apa? Hati. Banyak orang menghiasi badannya biar terlihat indah dan bagus, tapi sedikit orang kemudian memperhatikan hatinya biar terlihat apa? Bersih. Karena hati ini yang mengetahui bersih dan tidaknya hati siapa? Ya kita. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau badan, orang-orang akan tahu gitu. Kita terlihat badannya bagus tidaknya, sehat dan tidaknya, tapi adapun hati, maka tidak ada yang tahu tentang kondisi hati kecuali siapa? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tidak melakukan kedzaliman. Kenapa Allah memilih tidak memilih Abu Jahal gitu ya? Karena hidayah nggak pantas sebagai Abu Jahal. Kenapa nggak pantas? Karena hatinya kotor. Dan hati Umar lebih baik. Kalau kemudian dihadapkan kepada kita pilihan, kira-kira dulu kita milih siapa? Umar apa Abu Jahal? Abu Jahal punya harta banyak. Abu Jahal menjadi penguasa Mekah ketika itu. Abu Jahal dia punya tentara. Abu Jahal memimpin. Apapun kata Abu Jahal itu bisa dilaksanakan. Umar tidak punya apa-apa. Hanya saja satu, Umar mempunyai keberanian.
Kita mungkin milih Abu Jahal. Mungkin Islam akan lebih kuat dengan datangnya Abu Jahal, tapi tidak dengan Allah. Karena Allah tidak melihat itu semua. Yang Allah lihat apa? Hatinya. Umar lebih baik dibanding hatinya siapa? Abu Jahal. Sudah adzan ya. Insyaallah nanti kita akan karena masih belum beres ya. Di sini ada iradah syar'iyyah, iradah kauniyah. Kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas lagi dari tentang pembagian iradah syar'iyyah dan kauniyah. Itu saja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.